Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Semuanya harinya Tuhan. Pandemi tidak pandemi, semuanya harinya Tuhan, Tuhan beserta kita. Mari bersuka. Yes, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Ya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari terus bersuka cita. Amin. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Karena hidup ini disertai Tuhan, mari bersuka. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan One, two. bersuka. Yes, bersuka. Bersuka dalam Tepuk Tuhan, tangan dengan mari sukacita. bersuka. Ya, Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. One, two. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah.
hari ini, bersuka hari besok, citalah. hari lusa. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Filipi 4 ayat 4 berkata, sekali lagi bersuka citalah dan bersuka citalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku kami percaya Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus kami adalah milik-Mu. Ku hidup karenamu. Yes, dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, angkat tangan saudara bersama-sama. Yes. Yesus aku percaya, kami percaya kepadamu Bapa, dalam Yesus dan Roh Kudus. Yes, ku hidup karenamu. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Sementara musik menaikkan pujian ini, biarlah lagu ini bukan keluar dari mulut kita tanpa alasan apapun, tapi keluar dari mulut karena keluar dari hati kita yang terdalam. Kita berkata, di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagimu Bapa. Kau memegang seluruh hidupku Yesus, ku milik-Mu selamanya Roh Kudus. Yes, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selama-lamanya. Di tangan-Mu ini janjiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Yes, Lord. Di tangan-Mu kami percaya. ini janji. Inilah janji komitmen kami. Yes. Bagimu, Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya.
Yesus. Yesus aku Percaya. Yesus aku Aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yes Lord, Yesus aku milikmu. Haleluya, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Together saying, Jesus, I believe in you. Together, yeah. I believe in you. Yes, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Yes, Father, Jesus and Holy Spirit, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. One more, with all I am, with all I am. Worship to Father, Jesus and Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Haleluya. Kami mau lebih dalam dengan Engkau. Satu hal yang kuminta adalah makin dekat, makin erat, makin dalam dengan Engkau Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, singer saja. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Kami seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Bapa, selalu berada di sungai hadirat-Mu.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord Jesus. Oh, how I love you. Tepuk tangan buat Yesus yang kita cintai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita nikmati hadirat Roh Kudus yang melawat setiap kita, dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di kantor, di perjalanan. dalam hidupku. Nikmati. Ku indah Yes, Lord. bersamamu Selamanya. Ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari angkat pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang di hatiku. Kau sertai jalanku di sepanjang hidupku. Ku sembah Bapa, ku sembah Yesus, ku sembah Roh Kudus selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Yes. Bersekutu dengan, nikmati hadiratnya. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami nikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu, bahkan firman-Mu yang akan menjamah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tepuk tangan. Biarkanlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersama Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat cela. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan.
Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Tuhan Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan dengan penuh miracle. Sepanjang hidup dan pelayanannya, banyak sekali miracle. Puncak miracle-nya adalah Yesus mati di kayu salib buat kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Yesus dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Mengutus murid-muridnya untuk melaksanakan amanat agung. Dan pada akhir zaman ada great miracle, mujizat terbesar, dia akan datang menjemput kita. Di awan-awan permai, harpazo, rapture. Sementara menunggu rapture, kita akan belajar menjadi muridnya. Ada pelajaran seri Seven Lifestyle, hamba yang lahir baru dengan berkarakter domba. Ada Seven Lifestyle, hamba, murid, dan mempelai. Wow. Jadi setelah Yesus mengajarkan di Matius 24 tentang tanda-tanda akhir zaman, dan kita diperintahkan untuk berdoa dan berjaga, maka di Matius 25 Yesus mengajar bagaimana bersiap menyambut kedatangannya dengan berkarakter murid, hamba, dan mempelai. Seven Lifestyle hamba ini kita mulai dengan hamba yang lahir baru dengan berkarakter domba. Tentu berlawanan dengan berkarakter kambing. Kalau Anda mungkin tidak mau jadi dombanya Tuhan, bisa-bisa jadi kambing. Mari kita baca bersama nats kita dari Yohanes 3, ayat 3-5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya,
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua seperti saya? Kira-kira demikian. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bukan dari rahim, air dan roh, baptisan air dan tentu baptisan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Pertanyaan Nikodemus adalah pertanyaan semua orang, termasuk kita. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang terlepas dari dosa, sedangkan begitu banyak kesalahan yang sudah kita lakukan? Kita bisa saja menyesal, tapi tak dapat kita pungkiri sudah begitu banyak kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita. Kalau ditimbang-timbang nggak ketimbang, pasti banyak dosanya. Contoh, kalau sehari kita bikin dosa 3 aja, sebulan sudah 90 dosa. Setahun bisa 1000 dosa. Seumur saya 55 tahun, waduh nggak terukur. Oke, nggak usah 3, 1 dosa, juga lumayan banyak. 1 tahun 365 dosa. 55 tahun, wah. Pasti sulit sekali memahami bagaimana kita lahir baru seperti ini. Tapi yang menarik, Tuhan menawarkan kembali kepada kita untuk menerima kelahiran baru dengan menerima keselamatan dalam Yesus. Karena dia menawarkan keselamatan dan kehidupan oleh karena pengorbanannya di kayu salib menebus dosa kita. Kata yang digunakan adalah metanoia untuk pertobatan. Jadi pertobatan itu metanoia dalam bahasa Yunani-nya, yang berarti perubahan. Perubahan pikiran yang mencakup perubahan secara keseluruhan. Perubahan fokus dan tujuan kehidupan. Dari arah kiri berbalik 180 derajat ke kanan. Ingat, bukan 360 derajat. Dari kiri balik kanan, mutar, kembali. Sehingga lagunya, aku masih seperti yang dulu. Ini tidak bertobat, namanya tomat. Tobat, kumat, pas kiamat. Tamat riwayatnya, namanya mamat. Kehadiran Yesus yang dianggap merubah hukum Taurat justru membuat hukum Taurat menjadi dalam. Bisa diterapkan secara aplikatif dan sehari-hari. Berbeda dengan hukum Taurat yang berlandaskan perintah, maka Yesus mengajarkan hukum kasih, di mana kasih menjadi prioritas tertinggi. Tidak ada hukum yang berat dilakukan bila dilakukan dengan penuh kecintaan. Contoh, suami istri menikah. Mereka seumur hidup loh. Harus kumpul bersama. Harus satu rumah. Suka nggak suka harus kembali ke rumah yang sama. Seumur hidup. Istri melayani suami, suami membiayai istri, anak-anak. Semua begitu bisa dinikmati karena cinta. Tetapi kalau nggak cinta, si istri merasa diperbudak, si suami merasa dimanfaatkan. Bubarlah rumah tangga itu karena cintanya hilang. Yang ada adalah hukum, wajib, tuntut, menuntut, dan bermasalah. Yohanes 10 ayat 10-11, si iblis pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan yang menarik, Yesus langsung menyebut ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Teladan Yesus jadi gembala baik yang mati buat domba-dombanya. Ada, mohon maaf, kepercayaan tertentu yang berkata, orang tertentu, kelompok tertentu berkata, masa kita dibilang domba? Tunggu dulu. Tuhan juga merendahkan dia jadi gembala. Sehingga kita lihat kitab Mazmur 23 terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Berbeda kalau kita nyanyi, Tuhan adalah manajerku, adalah CEO-ku,
direkturku berbeda. Nggak pernah ada direktur mau mati buat karyawannya. Tapi kalau Yesus gembala yang mau mati buat domba-dombanya, itu yes. Yesus sebagai gembala yang baik telah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya bagi kita. Tidak ada bukti yang lebih besar lagi bila kita ingin melayaninya. Tuhan sendiri membutuhkan hamba yang bisa melayaninya dengan penuh kecintaan, seperti domba yang mengasihi gembalanya. Wow, Matius 25 ayat 31-33, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di takhta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing di sebelah kirinya. Hari ini kita belajar meresponi pengajaran Yesus tentang akhir zaman di Matius 24. Di Matius 25, ayo kita dimuridkan untuk punya 7 gaya hidup murid, hamba, dan mempelai. Jangan sampai kita jadi murid yang tidak melipat gandakan talenta dan dibuang ke tempat yang paling dalam. Atau hamba yang berkarakter kambing yang juga dilemparkan ke tempat yang panas penuh kertak dan gigi. Ayo kita diperbaharui dan diperbaharui menjadi hamba yang berkarakter domba. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah pemuritan di akhir zaman oleh Yesus sendiri. Respon terhadap tanda-tanda akhir zaman. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar, menggemparkan berlindunglah dalam sabda Allah. Bukan hanya pandemi COVID-19, sekarang COVID-nya sudah berkembang. Entah siapa yang ngajari dia berkembang begitu cepat. Bahkan ke sana dan kemari. Menyerang seluruh negara dan bangsa. Hanya beberapa negara yang aman mungkin. Tapi ingat, kita yang ada dalam kerajaan bersama Yesus, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pujian ini berkata, biar bumi akan bergoncang, biar langit akan bergoncang, matahari tidak bersinar lagi. Tetapi kita yang ikut Yesus dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus.
Sya la 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 la. Yesus cinta saya. Yes. Tetap cinta Yesus. Yesus cinta saya. Engkau dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Matius 24, Yesus memberikan 10 tanda yang menggoncang di akhirnya akhir zaman. Dan 10 tanda ini 9 sudah lengkap terjadi, yang ke-10 hampir selesai. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Sekarang melalui media, melalui sosmed, udah diberitakan Injil. Orang nggak takut-takut lagi bersaksi apa adanya. Ada apanya, nyata. Ujung bumi di ujung jari. Hal ini akan terus berlanjut sampai akhirnya akhir zaman. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus begitu merindukan kita diubahkan, dimuridkan, diperbaharui menjadi hamba yang berkarakter domba. Bukan kambing. Kalau Anda tidak mau berkarakter domba, maka karakter kambing menunggu. Di dunia ini selalu ada pilihan. Nggak memilih, Anda akan masuk dalam pilihan yang negatif. Nggak mau domba ya pasti kambing. Waktu Anda dan saya mengerti, Yesus begitu merindukan kita menjadi hamba yang berkarakter domba, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang melayaninya di dunia. Termasuk kita murid-muridnya di akhir zaman ini, agar dengan sungguh-sungguh menanamkan karakter domba dalam kehidupan kita. Mungkin Anda agak sedikit, bedanya apa ya domba sama kambing? Ada. Saya beberapa kali dan sering kali ke Israel. Dan saya terkagum-kagum dengan pelajaran tentang domba dan kambing ini. Jadi suatu saat kami sedang naik bis dari Israel Selatan ke Israel Utara, ada rombongan gembala membawa domba. Saya tahunya domba waktu itu. Tahu-tahu tour guide lokal berkata, itu bukan domba Abuna. Abuna itu pendeta bahasa Arab. Apa dong itu? Itu kambing. Karena gembalanya di belakang membawa tongkat. Dan kambingnya dipukulin supaya jalan ke depan. Tapi kalau domba beda Abuna. Gembalanya di depan, dombanya ikut tanpa dipukul pakai tongkat. Kalau kambing makannya acak-acak, domba tertib. Kalau kambing bertanduk suka berkelahi, berantem, domba tanduknya kecil. Wow. Jadi ada 4 karakter domba yang kita pelajari hari ini. Untuk saya dan saudara boleh belajar menjadi hamba yang berkarakter domba, bukan kambing. Yang pertama, karakter domba itu dengar-dengaran kepada gembalanya. Saya ulangi, bukan sembarang dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada geng mafia, ya salah. Dengar-dengaran kepada kepala pencuri, kepala perampok, ya jangan. Dengar-dengaran kepada gembala agung kita Yesus. Atau kata lainnya penurut. Kalau kambing nggak dengar-dengaran. Bahkan ada banyak di YouTube, di video, gembala cukup meniupkan suara tertentu, domba datang. Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan, domba-dombaku, kata Yesus, mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus Tuhan. Wow. Jadi domba itu dengar-dengaran. Jadi hari-hari ini Anda dengar-dengaran atau mohon maaf, melawan, cuek bebek. Dengar-dengaran, penurut kepada gembala agung kita. Yang kedua, domba itu berkelompok, bersatu dalam komunitas. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesuslah gembala agung kita. Jadi kalau kambing berbeda. Nggak mau berkelompok, individualistis. Nggak mau bersatu, mau-maunya sendiri. Tidak mau berkomunitas. Apakah Anda punya kelompok tumbuh bersama, KTM, KTB? Oh, saya ada Pak, namanya KTB lain. Kelompok tumbuh berdua. Berduanya sama siapa? Kalau sama istri dan suami ya oke, tunangannya oke. Tapi kalau sama yang lain, Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, jadilah hamba yang berkarakter domba dengan mau berkelompok, bersatu, berkomunitas. Lihat, 2-3 juta orang Israel keluar dari Mesir, berkelompok dalam 12 suku. Dibasahi dalam setiap keluarga-keluarga. Dan apa yang menarik, mereka berkelompok, berkomunitas. Yang ketiga, hamba yang berkarakter domba. Ketiga, saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba, kenapa ada pendeta berantem? Semoga tidak ada lagi. Kenapa ada gembala dan gembala berantem? Kita lihat gembala sidang yang namanya Abraham. Dan juga gembala sidang namanya Lot. Mereka om dan keponakan. Mungkin Abrahamnya dan Lotnya tidak berantem, tapi gembala-gembala di bawah mereka berantem. Untung Abraham memilih mengalah. Itu teladan yang baik. Wow. Yang keempat, terakhir. Hamba yang berkarakter domba melayani seperti hamba seumur hidupnya. Lukas 12 ayat 37-38. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan melayani mereka. Pasal 12 ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan didapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Hamba yang berkarakter domba itu sifatnya yang keempat, suka melayani. Hamba yang berkarakter domba, sangat cocok kita nyanyikan pujian yang sebagai berikut. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
pengangkatan terjadi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ini peringatan Yesus. Ingat, bukan peringatan pendeta, bukan peringatan ketua sinode, bahkan bukan peringatan seseorang. Pemimpin manusia biasa, Yesus. Setelah Yesus mengajar tentang akhir zaman di Matius 24, begitu detail dan lengkap, Matius 25 Yesus berkata, kita harus dimuridkan, bertumbuh, menyongsong Yesus datang di akhir zaman dengan menjadi murid yang berlipat ganda, hamba yang berkarakter domba, dan mempelai yang bijaksana. Khusus kepada hamba yang berkarakter domba, Yesus memperingatkan Matius 25:33. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada dombanya, mari kamu, hai yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tentu kambingnya bingung di sebelah kirinya. Yang kanan juga sempat bingung sebenarnya. Lalu ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kata Yesus, kamu domba yang sebelah kanan, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang yang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Wow, keren banget. Walaupun dua-duanya seperti bertanya, kapan kami beri engkau makan? Waktu engkau memberi kepada orang miskin yang teraniaya. Hari-hari ini bersiap-siaplah. Layani orang telanjang, orang haus, orang lapar. Kau akan didapati hamba yang berkarakter domba. Apa aplikasinya? Melayani adalah berjaga-jaga. Lukas 12:35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukanya pintu baginya. Berjaga-jagalah ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan kalau dia datang di tengah malam atau pada dini hari dan mendapat mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, tidak peduli apakah Anda jemaat biasa, pengerja, murid, dan bahkan mungkin pendeta atau pengurus gereja. Itu bukan jaminan. Pastikan Anda menjadi murid yang berlipat ganda, hamba yang berkarakter domba, mempelai yang bijaksana. Khusus pada sesi ini, pastikan dirimu menjadi hamba yang berkarakter domba. Terus minta Yesus Gembala Agung menuntun Anda. Didapati engkau seperti domba yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang terus melayani. Di akhir zaman ini kesempatan begitu banyak. Yuk, jangan terlewatkan, jangan terlambat. Pastikan Anda mulai dan lanjutkan. Dan ingat, Roh Kudus akan tolong kita. Belum terlambat, masih ada kesempatan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia. Kemanapun kau bawa, hatiku, hati yang menyembah, hamba yang melayani. Hari ini, seumur hidupku dan selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa Surgawi, biarlah teguran dan pelajaran firman Tuhan di Matius 25 ini untuk kami menjadi hamba yang berkarakter domba boleh mengubah hidup kami. Kalau ada beberapa karakter kambing yang nempel dalam diri kami,
mungkin pengaruh teman atau dari sejak lahir. Bila kami singkirkan itu jauh-jauh, kami mau belajar menjadi hamba yang berkarakter domba. Wow, terima kasih Bapa. Kami nggak mampu, Roh Kudus memampukan kami. Ampuni pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami jadi hamba yang berkarakter domba. Siap untuk mendengarkan suara-Mu, menjadi penurut. Siap berkelompok, menurut kelompok yang Kau berikan untuk kami boleh membangun komunitas yang dari Engkau. Baik dalam keluarga kami, dalam Misbah Keluarga, Kubu Doa, Komsel, Kersel, gereja lokal kami mau. Bahkan dalam tubuh Kristus kami bersatu dengan beberapa gereja, siap. Dan kami siap bukan dilayani tapi melayani. Roh Kudus mampukan kami. Bapa yang sakit sembuhkan, yang lemah pulihkan. Bila kami menerima double portion anointing, diberkati untuk jadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, dimuridkan untuk memuridkan. Kami sehat sampai rapture, tidak ada penyakit, virus apapun. Kami sehat, umur panjang sampai rapture. Sebelum menunggu rapture kami menjadi murid yang memuridkan. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu
pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan